Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang dana pensiun syariah. Saya Zaki Amar Fauzi dengan NIM belakang 058 dan dua rekan saya. Saya Brahma Sadafa dengan NIM belakang 047. Dan saya Sultan Suci Yudhistira dengan NIM belakang 069. Selanjutnya, kita akan mulai pembahasan dari pengertian yang akan disampaikan oleh Saudara Bramasta. Dipersilahkan. Baik, kita langsung mulai saja dari pengertian tentang dana pensiun syariah. Dana pensiun sendiri itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dana pensiun yang berdasarkan prinsip syariah disebut dana pensiun syariah, yang dimana seluruh kegiatannya diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah dikembangkan pada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Lalu kita masuk ke sejarahnya. Pada tahun 2017 menjadi tonggak sejarah penting bagi industri dana pensiun syariah, ditandai dengan dimulai operasinya dana pensiun syariah di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat kian memiliki kesempatan untuk mengikuti program pensiun syariah. Keikutsertaan masyarakat luas dalam program pensiun syariah ini sangat penting dan strategis bagi perekonomian nasional. Dana pensiun syariah dapat menjadi potensi sumber pendanaan pembangunan jangka panjang dan sekaligus penting untuk mewujudkan kehidupan masyarakat kaya yang mutmainah. Berdasarkan data OJK per Desember 2015, peserta dana pensiun di Indonesia baru 4,19 juta orang, dengan jumlah aset bersih dana pensiun mencapai 206,5 triliun rupiah. Dengan melihat perbandingan jumlah peserta dan jumlah aset bersih tersebut, jika peserta program pensiun dapat diteruskan hingga mencapai 20 juta orang, maka aset bersih dana pensiun akan berpotensi menembus angka 1.000 triliun rupiah. Potensi dana pensiun sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional ini relevan dengan proyeksi demografi Bappenas. Proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas akan meningkat dari 5,4% pada tahun 2015 menjadi 10,6% pada 2035. Data ini mengindikasikan bahwa ke depan kebutuhan masyarakat terhadap layanan program pensiun akan semakin besar. Oleh karena itu, kehadiran dana pensiun syariah menjadi momentum untuk meningkatkan rasio penetrasi jumlah peserta dana pensiun terhadap jumlah tenaga kerja, dan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi bisnis dana pensiun di dalam struktur industri jasa keuangan. Dalam rangka untuk mendorong ketertarikan masyarakat terhadap program pensiun syariah, hal penting yang harus disosialisasikan adalah bahwa siapa saja dapat mengikuti program pensiun syariah, baik masyarakat yang sudah memiliki program pensiun dari kalangan pegawai negeri sipil, anggota TNI Polri, dan karyawan BUMN, maupun masyarakat yang belum memiliki program pensiun dan kalangan karyawan swasta, pekerja mandiri, entrepreneur, guru swasta, mubalik, artis, petani, dan lain-lain. Selanjutnya tentang mekanisme operasional yang akan disampaikan oleh Saudara Yudhistira. Maaf, Dis, suara lu masih mute. Selanjutnya, mekanisme operasional. Program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan di beberapa bank dan asuransi syariah. Salah satu diantaranya adalah Dana Pensiun Bank Muamalat. Lalu selanjutnya ada perbedaan dari dana pensiun syariah dan konvensional. Yang pertama dari penerimaan iuran. Kalau di konvensional, iuran sebagai kewajiban atau komitmen pemberi kerja kepada pekerja melalui pendanaan dana
pensiun dan tidak dapat ditarik kembali iurannya. Syariah, kalau dari dana pensiun syariah, diberlakukan sebagai hibah. Akad hibah bisyart dan akad hibah muqayyadah digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Lalu dari segi investasi, kalau dari konvensional, instrumen investasi bebas atau tidak dibedakan syariah atau tidak baik pasar uang dan pasar modal. Lalu dari syariah, instrumen investasi syariah saja dan di pasar uang dan pasar modal syariah. Lalu selanjutnya dari hasil investasi dan pengembangan dana. Kalau dari konvensional, dengan menggunakan imbal hasil berupa bunga atau hasil pengembangan. Lalu dari syariah, bagi hasil atau profit sharing dan mudharabah. Lalu yang terakhir, manfaat pensiun. Dari konvensional tergantung hasil investasi atau non-syariah. Besar manfaat sesuai hasil investasi non-syariah. Kalau dari syariah, manfaat pensiun sesuai hasil investasi syariah. Nah, selanjutnya ada akad yang akan dibacakan oleh Saudara Zaki. Iya, lalu ada akad-akad di dalam dana pensiun syariah. Yang pertama ada akad hibah. Akad hibah adalah akad yang berupa pemberian dana atau disebut mauhub bih, dan pemberi kerja atau yang disebut wahib kepada pekerja atau yang disebut mauhublah dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah. Lalu yang kedua ada akad hibah bisyart. Akad adalah akad hibah yang baru terjadi efektif apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. Lalu yang ketiga ada akad hibah muqayyadah. Adalah akad hibah di mana pemberi kerja menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun, termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya. Lalu yang keempat ada akad wakalah. Akad wakalah adalah akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Lalu yang kelima ada akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh adalah akad wakalah dengan imbalan atau ujroh. Lalu yang terakhir ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagai pemilik dana dengan pihak lain sebagai pengelolanya dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada dana pensiun. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi tentang dana pensiun syariah dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.